Hati kami penuh ucapan syukur bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja maupun di rumah masing-masing, keluarga komunitas GKMI Kenari Kudus. Kami bersyukur sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi penuntun bagi langkah hidup kami. Berfirmanlah untuk kami semuanya, kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sambut firman Allah dengan katakan amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Pada pagi hari ini bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kita bisa berada bersama-sama dalam situasi new normal, tetap untuk berada di rumah Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menikmati ibadah di rumah melalui live pada pagi hari ini, juga bersyukur karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah kita. Ya, setahun yang lalu tepatnya saya ada di sini berkhotbah di GKMI Kenari. Dan mereview saja, hari itu spesial karena GKMI Kenari punya acara untuk anak-anak bersama dengan keluarganya. Dan saya bisa melihat setahun yang lalu anak-anak berkumpul beribadah juga bersama-sama dengan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sampai kemudian kita tahu kenyataan hari ini. Tidak ada acara dengan anak-anak dan keluarganya karena harus mengikuti apa yang disebut new normal, ya. Tapi percayalah bahwa seperti lagu yang tadi kita nyanyikan dan dengar, Tuhan jurumudi kapal gereja kita yang akan menuntun kita kepada perjalanan sampai tiba di tujuannya dengan selamat. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan, Injil di tengah kemajemukan. Dasar firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan dan kita akan membuka Alkitab kita masing-masing untuk bisa mengerti kemajemukan apa yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Seperti apa yang Tuhan nyatakan. Apa yang dituliskan Rasul Paulus dalam suratnya kepada anak rohaninya Timotius, diberikan judul dalam perikop ini, keadaan manusia pada akhir zaman. Keadaan yang terjadi hari-hari ini. Mari kita akan simak bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 2 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai ayat 9. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah jelas, sudah dinyatakan 2000 lebih tahun yang lalu tentang apa yang akan terjadi masa-masa ini, ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya
mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenali kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dengan jelas dijelaskan keadaan yang akan kita hadapi, yang sudah kita hadapi dan akan terus kita hadapi, masa yang sukar. Karena bukan hanya di tengah gereja Tuhan, tapi juga apa yang ada di dunia ini secara global. Ada 4 atau 3 yang saya kategorikan dari apa yang dituliskan dalam kitab 2 Timotius pasal 3 yang menjadi ciri-ciri pola hidup daripada manusia pada akhir zaman ini. Yang pertama, hidup menuruti nafsu. Hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan daging. Dengan jelas dikatakan, jadi hamba uang, begitu cinta dengan uang, sampai sedemikian rupa membuat uang menjadi segalanya. Ada spirit pemberontakan yang dikatakan tidak bisa hormat kepada orang tua, tidak menghormati orang tua, tapi juga tidak bisa menghormati pemimpin. Seperti Rasul Paulus menyatakan tentang peristiwa bagaimana Yanes dan Yambres memberontak terhadap Musa, terhadap pemimpin. Izinkan saya menyampaikan beberapa minggu ini ketika mendengar dari beberapa rekan hamba Tuhan yang mereka berkonsultasi, mereka bertanya bagaimana mesti bersikap dengan ibadah new normal. Dan kemudian waktu saya coba mendengar apa yang beliau-beliau sampaikan secara pribadi, para majelis gereja, gembala sidang tetap mentaati pemimpin-pemimpin seperti otoritas yang Tuhan berikan, ya. Tidak setia, tidak peduli terhadap agama. Bahkan beberapa kasus yang lain sangat bertolak belakang. Menjauhi rumah-rumah Tuhan dengan berbagai alasan belum siap dan lain sebagainya. Ibadah yang kedua dikategorikan secara majemuk. Di dunia ini orang-orang mengakui kami orang beribadah. Tapi yang terjadi, ibadah yang dilakukan hanya sebagai ibadah lahiriah. Hanya agama, tanpa mengalami bagaimana hidup dalam kebenaran. Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal 3, orang-orang ini tahu, banyak belajar, mau cari tahu, diajar, tapi menentang kebenaran. Ketika ada bagian-bagian yang merasa diproses oleh Tuhan, langsung kemudian bereaksi dan berkata, wow, itu bukan yang harus bagian ini dikerjakan. Makanya kemudian dikatakan menentang kebenaran. Kategori yang ketiga, yang mau tidak mau kita mesti mengerti apa yang dituliskan dalam kehidupan masyarakat majemuk pada akhir zaman. Kasih yang semakin menipis. Kasih yang mulai mengecil, tawar,
Makanya disampaikan mereka hidup egois, mementingkan dirinya sendiri. Kemarin di pengembalaan kami menguburkan salah satu dari jemaat Tuhan, dan rupanya beliau meninggal. Memang caranya Tuhan untuk membawa seseorang meninggal itu berbagai macam cara. Tapi jujur secara pribadi sebagai gembala sidang, karena saya mengerti beberapa hari yang lalu ada sebuah pertemuan dan kami sebagai gembala ada di situ, ya. Hanya karena sebidang, tanah yang ukurannya tidak seberapa. Tapi terjadi dua keluarga yang sekian puluh tahun selalu mengungkit tentang hal ini. Lalu kemudian di tengah acara tersebut tiba-tiba ibu yang meninggal ini, ya, kami lihat tumpah-tumpah. Lalu kemudian waktu saya pegang tangan dan lain sebagainya, wow, dingin semuanya. Lalu saya bilang ini lemas, harus dibawa ke rumah sakit. Makanya saya dan suami bawa beliau langsung ke rumah sakit, ya. Dan ternyata dari hasil di rumah sakit, ya, tensinya sangat tinggi yang membuat penghambatan di otak, darah di otak. Dan beliau kemarin pagi meninggal. Waktu memakamkan, oleh iman kita kepada Yesus, kita tidak takut karena firman Tuhan berkata, ada disediakan rumah di kerajaan surga bagi siapapun yang meninggal di dalam iman. Tapi waktu saya merenungkan, kalau seandainya kasih dihidupi oleh dua keluarga ini, tentu tidak perlu hal ini terjadi. Hanya karena sebidang tanah kecil, masing-masing ngotot, masing-masing merasa ini haknya. Padahal mereka ada hubungan bertetanggaan sekian puluh tahun dari keturunan mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara, inilah kenyataan-kenyataan yang perlu kita mengerti. Mau tidak mau kita mesti siap dengan situasi dalam kemajemukan orang-orang. Tidak semuanya seperti firman Tuhan berkata, orang benar akan bertambah benar. Dan saya berdoa agar kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, makin hari hidup kita makin benar di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata, yang jahat akan makin bertambah jahat. Lalu pertanyaannya buat kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di GKMI Kenari, dan juga 3 orang yang bersama dengan saya dari Salatiga mendampingi saya hari ini, ya. Bagaimana saya harus menyikapi dengan kemajemukan, karena tidak semuanya walaupun mereka mengaku beribadah, tapi mereka tidak hidup dalam kebenaran. Bagaimana saya harus bersikap? Rasul Petrus menuliskan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Firman ini untuk kita semuanya. Demikian Rasul Petrus menyampaikan untuk kita. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di GKMI Kenari, baik yang ada di dalam ruangan gereja ini maupun di rumah masing-masing, diingatkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan pagi ini buat saya dan saudara. Ada perbedaan
antara kita, orang-orang yang berpegang kepada Injil, dengan masyarakat dalam kemajemukan mereka. Perhiasanmu ialah manusia batin. Roh Tuhan dan firman-Nya oleh iman kepada Yesus yang membuat hidup saya, hidup Bapak, Ibu, Saudara dibaharui di dalam iman kepada Tuhan. Yang makin hari makin kelihatan dalam segala aspek hidup kita, Kristus yang bisa dibaca lewat kehidupan kita. Rasul Petrus berkata, semua ini berharga di mata Allah, di atas kehidupan kita umatnya. Ketika hidup kita berbeda di tengah kemajemukan. Berbedanya seperti apa? Ada dua yang saya mau bagikan untuk kita renungkan bersama-sama sepanjang minggu ini. Yang pertama, bagaimana berbeda saat hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hidup memperkenankan Tuhan. Satu waktu ketika saya kemarin menyampaikan firman Tuhan sebelum peti ditutup, bahkan ketika liang lahat dikuburkan, liang lahat ditutup, saya mengingatkan untuk semua. Saya ambil tanah dan saya berkata, inilah kita sebenarnya. Saudara dan saya dibuat asalnya ketika Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Semuanya dari debu tanah. Satu waktu saya dan saudara, saya katakan kemarin, karena saya ngerti kasus yang terjadi yang menyebabkan ibu ini meninggal, saya berkata sehebat-hebatnya kita, ya, entah kita dipercaya dengan kedudukan, entah kita dipercaya dengan kekayaan, entah kita dipercaya dengan kemuliaan yang lebih dari yang lain. Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, kita nanti semuanya akan kembali menjadi tanah. Kita akan kembali kepada asalnya. Roh dan jiwa kita kepada Allah. Tapi tubuh kita akan menyatu kembali dengan tanah. Saudaraku, lalu satu waktu siapapun kita mesti mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat ini kepada Tuhan. Makanya benar-benar diingatkan bagaimana selama kita hidup di dunia ini, hidup memperkenan Tuhan. Belajar dari seorang raja hebat, pribadi yang sampai di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 menyebutkan nama ini. Padahal hidupnya di perjanjian lama. Ratusan tahun sebelumnya, Daud, dan ada kutipan yang ditulis di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.
Saudaraku, ketika saya mempersiapkan ini lebih lanjut, saya mendapat satu pentingnya setiap kita punya tekad. Bagaimana hidup kita mempertanggungjawabkan kepada Allah di tengah kemajemukan yang ada satu hari nanti, dengan tetap hidup memperkenan Allah seperti Daud, melakukan segala kehendak Allah pada zaman kita. Pagi ini izinkan saya Ibu Pendeta Moiliana menyampaikan kepada kita semuanya. Kalau Anda dan saya tahu berbuat baik, tahu bagaimana mengasihi, lakukan itu. Kalau Anda tahu cara untuk mengampuni, ampuni itu. Kalau Anda dan saya tahu untuk melakukan sesuatu yang Allah berkenan, menyukakan hati Tuhan, lakukan itu. Jangan tunda untuk melakukannya. Karena satu waktu saudara dan saya tentu akan berbahagia disambut oleh malaikat Tuhan di pintu gerbang surga. Disambut oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan ia berkata untuk saya dan saudara, sabaslah hai engkau hambaku yang berkenan kepadaku. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, bagaimana hidup saya dan saudara berbeda menyikapi di tengah situasi kemajemukan orang-orang dengan apa yang tadi saya sudah sebutkan. Seperti 2 Timotius katakan. Saudara, ini kesempatan untuk menjadi saksi Injil yang terbuka bagi semua orang. Injil yang bisa dilihat. Injil yang bisa didengar langsung oleh masyarakat yang majemuk tadi. Karena kita tahu bahwa saudara dan saya adalah Injil yang terbuka. Surat Kristus yang bisa dibaca. Dan bukankah ada kekuatan Injil yang dituliskan dalam Roma pasal 1 ayat 16. Bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ada kekuatan Injil yang bisa menyelamatkan setiap orang yang melihat, mendengar, dan kemudian percaya. Dan Tuhan mungkin tidak memakai Alkitab, tapi Tuhan bisa memakai saudara dan saya untuk menjadi Injil yang terbuka di tengah kemajemukan. Saudaraku, saya akan akhiri khotbah saya ini dengan apa yang menjadi kekuatan Injil yang bisa dikerjakan. Saya mengikuti GKMI Kenari dan saya berbangga untuk apa yang saudara-saudara kerjakan. Apa yang disebut setiap hari Rabu kalau tidak salah di depan gereja ada makanan yang disediakan oleh jemaat. Lalu apa itu namanya? Pawon berkat. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk GKMI Kenari, ya. Wah, kok nggak bahagia ya? Anda dipercaya Tuhan jadi berkat. Tepuk tangan lebih semangat bahkan yang di rumah, ya. Pawon berkat. Wah, jujur Ibu Moy di Salatiga ngikuti, ya. Lalu lihat bapak-bapak becak, ibu-ibu, orang-orang sederhana, ya, juru parkir, ya. Saya mengikuti terus apa yang terjadi sampai kemudian saya lihat berhenti mungkin karena pandemi, Tapi Bapak Ibu Saudara, mintalah hikmat kepada Tuhan. Bukankah hari-hari ini di tengah kemajemukan masyarakat yang ada, mungkin ada orang-orang yang sedang menanti apa yang Bapak Ibu GKMI Kenari bisa kerjakan. Injil Yesus yang baik bisa dibaca lewat gereja ini.
lewat GKMI Kenari. Oke? Mungkin kita tidak mengerti ketika orang berkata seperti ini, di gereja itu loh kami lapar karena situasi COVID-19 tidak bisa punya penumpang di becak. Ya, kalau ia tukang becak, misalnya Bapak Ibu, dan berkata, anak istriku perlu makan. Saya menahan diri untuk tidak makan. Oke, bisa terjadi seperti itu karena terjadi juga di Salatiga dengan kisah yang berbeda. Lalu kemudian ia berkata, waktu aku lapar, GKMI Kenari menyediakan makan untuk kami. Wow, mungkin belum sempat memberitakan Injil. Tapi percayalah satu, mereka sudah bisa melihat Injil yang terbuka lewat apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu Saudara. Bulan September ini kami pun di Salatiga sedang berdoa. Ketika kami tahu bahwa dengan situasi yang terjadi belum tahu kapan berakhir, butuh betul-betul seperti lagu terakhir yang tadi dinyanyikan. Ada gelombang yang cukup tinggi. Gereja Tuhan itu seperti kapal yang nahkodanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Apa yang kami harus kerjakan? Mungkin ada orang yang sedang tenggelam atau hampir tenggelam di lautan dan berkata, tolong kami. Kami tidak tahu kami mesti makan apa. Dan itu yang kami tangkap bersama pemimpin-pemimpin di gereja kami. Lalu kemudian kami mulai berpikir, Tuhan apa yang kami bisa kerjakan? Memang butuh hikmat karena tidak mungkin menyalahi aturan yang ada. Tapi kemudian Tuhan memberikan kami hikmat yang akan kami kerjakan bulan September ini. Kami akan menyediakan kembali sembako atau apapun juga, beras atau apapun juga. Dan kami akan siapkan di meja di depan halaman gereja kami. Dan akan mempersilahkan setiap minggu, tentu diatur dengan asyir doorkeeper yang ada, bahkan petugas keamanan yang ada, untuk mulai menyiapkan itu semuanya, sehingga semuanya bisa diambil oleh mereka yang membutuhkan. Tuhan bisa memakai kami, Tuhan juga akan memakai saudara menjadi Injil yang terbuka di kota kudus ini. Mari bangkit berdiri, kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang sangat baik, kami sudah mendengar firman-Mu. Ada perbedaan hidup kami karena kami adalah garam, kami adalah terang dunia. Dan Tuhan yang membuat kami berbeda dengan kemajemukan hidup masyarakat global. Tuhan akan memakai setiap kami untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang membuat Tuhan dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, biarkan kami tidak menunda-nunda untuk setiap kami tetap hidup sebagai Injil yang terbuka, yang bisa dibaca, bisa didengar, bisa dinikmati bagi mereka yang dalam kegelapan. Berkati jemaat Tuhan GKMI Kenari, gembala sidang, majelis gereja, pemimpin-pemimpin yang ada. Memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.